Shalom, selamat pergantian hari. Mari di hari yang baru ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Renungan petang hari ini berjudul Jangan Bicarakan Kekecewaan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Di dalam sebuah perkumpulan, entah di dalam diskusi atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering bertemu dengan teman-teman kita atau dengan teman lama kita sewaktu sekolah atau teman-teman dalam pekerjaan kita. Maka biasanya kita akan bernostalgia, bercerita, berbincang-bincang satu dengan yang lain. Pasti kita akan bertanya kepada teman kita, apa kabar? Begitu sebaliknya, bagaimana keluarga? Atau bagaimana kesehatan orang tua? Atau sudah bekerja di mana sekarang? Sudah ada apa sekarang? Atau jika kita masih sekolah di mana sekarang? Dan banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan satu dengan yang lain karena kita ingin mengetahui bagaimana kabar dari teman kita. Begitu juga dengan teman kita tersebut. Begitu juga sebaliknya. Jika kita merasa dekat dengan teman kita tersebut dan sudah lama sekali kita tidak berjumpa dengan dia, maka biasanya ada curhatan-curhatan hati kita yang kita sampaikan. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kabar sekarang? Maka seringkali kita menyampaikan hal-hal keluh kesah kita. Wah, sekarang saya bekerja begini susahnya. Hidup ini susah sekali. Kemarin saya mendapat ini, mendapat itu, hal yang buruk. Lalu bisa jadi kita menceritakan hal yang lain juga mengenai keluarga kita. Saya kemarin mendapati masalah dengan keluarga saya, dengan sanak saudara saya, bahkan dengan anggota keluarga, istri atau suami pada saat itu. Kita bisa saja menceritakan hal itu ya. Tetapi ada kutipan buku yang terambil dari Historical Sketches of Foreign Mission of the Seventh-day Adventist, halaman 129, paragraf yang kedua mengatakan, dimanapun engkau berada, betapa sukarnya situasi yang engkau hadapi, jangan pernah bicarakan tentang kekecewaan. Alkitab sangat penuh dengan janji-janji Tuhan yang berharga. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa sangat mudah bagi kita membicarakan mengenai kekecewaan hidup kita kepada sanak saudara atau teman-teman yang kita temui. Dan hal ini sebenarnya tidak diizinkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita menghadapi kekecewaan, maka hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang sangat menyedihkan. Seringkali bukan menambah kebahagiaan atau kelegaan kepada hati kita karena kita telah mencurahkan cerita-cerita kepada sahabat atau saudara kita tersebut. Malah orang-orang akan berkata, kasihan ya hidupmu, atau sabar ya. Dan apakah manfaatnya bagi kita ketika kita telah menyampaikan keluh kesah tersebut? Saya rasa beban kita pun belum berkurang. Tetapi dari kutipan buku tersebut kita kembali diingatkan bahwa kita harus kembali kepada Alkitab. Karena di dalam Alkitab banyak saran-saran, banyak cerita-cerita yang membuat kita dapat berharap kepada Tuhan yang sanggup membebaskan kita daripada kekecewaan. Apakah hari ini kita merasa bahwa kehidupan kita semakin sukar? Mari, kembalilah kepada Tuhan. Karena di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11 mengatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air
yang tidak pernah mengecewakan. Betapapun sukarnya hidup kita saat ini, marilah ambil firman Tuhan, simpanlah itu di dalam hati kita, yaitu dengan cara mengingat setiap janji Tuhan, dengan cara menghafal ayat Alkitab. Hal ini akan membuat kita merasa terus memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan hal yang paling terbaik bagi kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan kita, Ia akan memuaskan hati kita. Ia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita seperti tanaman yang diairi oleh air yang segar, sehingga kita bertumbuh dan menghasilkan buah pada musimnya. Dan firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, marilah terus berharap pada Tuhan. Jangan membicarakan tentang kekecewaan kita kepada orang lain. Sampaikanlah itu kepada Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa memberikan paling terbaik untuk anak-anak yang takut akan Ia. Dan Ia akan memberikan suatu kelegaan kepada setiap permasalahan kita. Inilah renungan petang hari yang dapat kita dengarkan. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita. Amin.